semua yang ada di Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana PKBI perkembangannya khusus Kabupaten Malang yang dalam 2 tahun ini memang ada proyek respon, ada stimulan sehingga memang ada kegiatan. Namun kemudian karena memang yang atau hal karena memang pandemi atau memang ya mungkin semakin banyaknya layanan-layanan yang mandiri di semua kabupaten termasuk di Kabupaten Malang, sehingga kebutuhan keluarga berencana di Kabupaten Malang mungkin semakin berlayar di layanan-layanan yang sifatnya ini ini 2019 ketika ibunya Mbak Novi tidak ke Parang tertunda 1 tahun dari 2020. Nama Yosok semua makhluk saja. Punya Bapak Ibu semuanya untuk mengabdi kepada masyarakat ini ya, di ruangan ini terutama. Nama saya singkat Pak, nama saya nggak bagus tapi namanya Wiji Pak, Wiji Mulyati. Wiji gede ini sama ini kata Pak Yesus. Alamat saya di Taman, di RT 4 RW 1 Desa Taman, Kecamatan Taman. Saya masih merah juga bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Kayaknya sih belum bisa berjalan karena tempatnya memang menjadi jalan buntu, jadi mungkin aksesnya agak susah gitu. Tapi mudah-mudahan ada jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dimaknai untuk menjadi ketua IPI cabang Malang. Sehingga harapan saya pribadi dan harapan teman-teman sebagai organisasi IPI dengan bergabungnya saya di sini minimal akan bisa memberikan kontribusi terhadap pelayanan di klinik masyarakat depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Kelas 3 dan Kelas 4 SD. Untuk pekerjaan sudah hampir 1 tahun ini karena sesuatu dan saya resign dari mengajar, jadi praktis saya hanya di PKBI sama di rumah bantu teman-teman yang sudah keluar pada kuliah. Ini biasanya kan tugas-tugas dan skripsi gitu ya. Itu menjadi pengurus ya, pengurus PKBI. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk kemajuan PKBI. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Retno, saya biasa dipanggil Retno, kalau lengkapnya Retno Prihatin. Alamat saya di Perumnas Ujung Batak. Untuk saat ini saya bertugas di Dinsos KPPP, khususnya di bidang keluarga berencana. Suami cukup 1, anak saya 2, karena memang sesuai dengan program KB, karena dari awal itu saya lahir dari KB, memang suatu keharusan bahwa untuk petugas KB itu anaknya harus 2. Maka saya mengikuti program pemerintah sampai dengan saya pertama awal mengikuti KB hingga saat ini cukup 2 saja. Saya kira itu perkenalan dari kami. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan perkenalan diri saya, namanya Jadwika Sekati. Sudah bergabung di PKBI sejak tahun 1974 sampai yang terakhir atau di Leader. Ya, saya sebagai konsultan untuk pengembangan organisasi masyarakat dengan support dari ISE juga. Tapi keberadaan saya pertama ada di Pekalongan di Kajen, dan mulai tahun 2022 saya menjadi vokal point di provinsi. Nah, sekarang saya berkantor di beberapa provinsi Jawa Tengah di Jalan Kebumen sampai saat ini. Nah, jabatan saya di PKBI sebagai wakil ketua sudah 2 periode ya bagi saya. Di periode sebelumnya waktu itu ketuanya Dr.
Widoyono, Saudara Widoyono, Dr. Widoyono, Kadinkes Kota Semarang, zaman dulu zaman ya 2006 akan menjelaskan beberapa hal, mulai sejarah, filosofi, semangat, prinsip, visi. Jumlah penduduknya juga masih sangat sedikit, kira-kira masih di bawah 100 juta. Penduduknya masih sangat berkurang, belum wilayahnya sangat luas. Waktu itu presiden kita menyampaikan bahwa penduduk negara yang besar itu, presiden tahun ini kan Presiden Soekarno ya, waktu itu mengatakan negara yang besar adalah negara yang banyak penduduknya. Berarti beliau waktu itu pro natalis, artinya pro kelahiran yang lebih banyak. Tahun itu, tahun 50-an. Lalu beliau melihat dari atas sawah hijau royo, ini siapa nanti yang bakal menikmati tanah subur kita ini kalau bukan penduduk kita. Nah, ini salah satu latar belakang kenapa munculnya gerakan keluarga berencana saat itu. Nah, yang paling mengkhawatirkan justru yang nomor 3 ini, ya, jumlah anak itu, saya aja berkeluarga itu ada 7 orang, Pak. Zaman itu ya, saya yakin zaman itu pasti di atas, ada yang keluarganya lebih. Pak Solan berapa? Saya 5 betul. Oh 5. Mbak ini salah keputusan ini dengan nanti memenuhi asas-asas organisasi yang sudah ada di HTHP ya, termasuk kekurangan remaja juga. Kemudian terkait dengan ada pelaksana atau pengurus. Ini di pengurus juga datang melibatkan beberapa stakeholder, terutama stakeholder di. Sementara itu Pak Iya. Saya mulai dari yang jasa, ikatan dan sebagainya. Kami perkumpulan makanya berbasis anggota, sehingga kami memang anggotanya harus gitu. Jadi hari ini kita dalam rangka penguatan organisasi, tapi sebenarnya bisa pemberdayaan, bisa gerakan remaja, bisa layanan kesehatan, bisa advokasi ataupun penguatan organisasi. Nah, ini atau bersih, aman, sehat secara budaya itu, tetapi intinya pemberdayaan 14 desa di Kabupaten Batang di area PLT Batang, karena proyek ini didukung oleh CSI menggerakkan forum kesehatan desa. Nah, dari 14 desa tersebut memang tidak langsung kemudian yang muncul kesehatan reproduksi, seksualitas seperti isu utama PKB. Yang muncul di sana ODF, Open Education Free, karena memang yang muncul dari persoalan kesehatan itu adalah itu. Dan kami mengawal sampai selesai selama 5 tahun, banyak penghargaan yang sudah diperoleh dari proses di 14 desa tersebut. Kalau sudah lulus tamat dari situ, mau pulang kemana? Agar tidak berulang melakukan kejahatan lagi dan kembali ke situ. Jadi ini juga menjadi concern kami. Banyak beberapa anak di LPKA itu ketika dia sudah bebas, hanya yang penting menghubungkan kewajiban. Tetapi di lingkungan mahasiswa dan kawan-kawan harus dikuatkan agar mereka betul-betul menerapkan kebijakan tersebut. Di FSIP, PKB juga pernah berkiprah dalam kabupaten kota di Jawa Tengah untuk isu hal ini. Sampai sekarang PKB Kota Semarang melakukan pendampingan kepada populasi manusia. Tidak hanya untuk KB, tapi termasuk dari awal tadi saya perhatikan ada isu terkait pelayanan nasihat perkawinan. Nah, ini seiring itu barangkali dengan keberadaan ada program itu bisa berdampingan untuk eksistensinya PKBI. Tapi sisi lain tadi itu belum menyampaikan contoh kabupaten atau contoh yang PKBI yang menjadi
terkait dengan aset perkawinan ini. Belum ada, tadi belum sampaikan contoh program yang menangani program aset perkawinan. Jadi karena lokasi Kabupaten Pemalang, trennya, case-nya itu memprihatinkan dulu. Trennya itu bukan semakin turun, semakin naik. Kemarin kami berusaha ketemu dengan hakim dari Pengadilan Agama Pemalang, salah satunya nominator. Jadi dengan euforia jangkauan program PKB bukan hanya untuk KB, barangkali keberadaannya sudah bisa di tengah-tengah. Pertanyaannya Bu, angka perceraian ini dengan adanya KUA BP4 pun yang itu legal formal bukan masih good public, bukan oriented profit oriented. Ya, eksistensi dan implementasi sejauh mana kalau PKB akan menyebarkan sayapnya untuk melakukan program nasihat perkawinan. Nah, saat ini baik untuk yang formal maupun yang non formal angka perceraian dengan BP4 pun yang sifatnya masih legal formal belum menyentuh harapan BP4. Walaupun sudah ke BP4 semuanya kandas Bu. Nah ini, sehingga keberadaan PKBI akan menyaingi katakan saat ini adalah institusi KUA yang BP4 kan ada di sana Bu. Sementara kita bukan institusi pemerintah yang non profit. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau seandainya ini sudah dipikirkan inovasi PKBI dengan program nasihat perkawinan itu yang jadi pertanyaan kami. Dan barangkali tadi Bu ada yang kedua, kabupaten lain yang sudah mendahului menyentuh terkait dengan PKB dengan program nasihat perkawinan. Mungkin itu Bu maklumnya. Punya duit kemudian menikah, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menikah. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan kecil yang kami lakukan, pemahaman para calon yang mau menikah itu tentang kesehatan reproduksi, relasi gender, pola komunikasi itu sangat minim. Jadi ini menjadi problem juga sebelum kita berbicara perceraian itu dari remaja dan seterusnya. Jadi sebenarnya program remaja ini juga bisa menjadi salah satu pintu untuk mencegah tentang perkawinan. Meskipun itu jauh, paling tidak ini mencegah untuk tidak terjadinya kehamilan sehingga tiba-tiba mereka menikah dan tidak siap menghadapi pernikahan. Itu yang pertama. Jadi program ekspor remaja ini bisa menjadi benteng di awal. Kemudian kalau sudah menikah, ternyata program-program kita tidak banyak menyentuh di situ juga. Jadi kalau misalnya parenting, jadi saya juga ikut grup parenting juga karena PKBI juga ketika siswa SMP itu mendapatkan edukasi juga kita mendengarkan parenting dengan orang tua. Hal-hal basic kehidupan di dalam rumah tangga sesimpel tentang mengenali diri dan mengenali pasangan, mengenali diri dan kebutuhannya, misalnya apakah saya itu punya beban psikologis dari masa kecil sampai sekarang sehingga saya berpola komunikasi tidak menyenangkan di rumah, atau apakah pasangan saya itu juga mempunyai beban yang dia tanggung dari kecil karena kehidupannya sehingga dia seperti itu pun juga masih sangat jarang untuk dimulai dibicarakannya karena adalah multi kelas aktif tidak semuanya. Nah, kembang itu salah satunya untuk perkawinan, tapi juga arahnya ke sana. Walaupun tidak kemudian fokus ke menangani perkawinan ataupun bukan program, tapi yang dilakukan oleh pihak lain itu bisa. Saya melihat gereja itu mempunyai concern sekali dengan perkawinan karena di gereja tidak boleh bercerai, terutama yang Katolik. Maka kursus perkawinan menjadi syarat wajib untuk menikah. Sebenarnya sekarang ini perkawinan. Nah, setelah terjadi perkawinan, pembinaan dalam keluarga itu juga banyak dilakukan, termasuk ada namanya marriage encounter. Itu khusus untuk keluarga yang tidak bermasalah, tetapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi marriage encounter ini khusus untuk pasangan suami istri yang pernikahannya 3 tahun ke atas. Di situ ada semacam dialog, jadi memang semacam